warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafli Abdano Valdi dengan NIM 05040122149. Di sini saya akan mereview matkul tentang fatwa dan jurisprudensi. Yang pertama ialah membahas pengertian ijarah menurut fatwa MUI. Akad ijarah merupakan salah satu akad muawadah, artinya suatu transaksi yang mempunyai tujuan untuk mendapatkan keuntungan atau manfaat. Ulama Syafi'iyah berpendapat, sebagaimana yang dikutip Al-Syarbani Al-Khatib, ijarah diartikan sebagai akad atas manfaat yang diketahui dituju tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan cara memberi imbalan tertentu. Adapun dalam fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 09-DSN-MUI-4-2000, ijarah adalah akad pemindahan hak guna manfaat atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Teori fatwa ini mengarah pada takyidi. Dasar hukum ijarah terdapat dalam ayat dan riwayat yang dijadikan dasar hukum atas kebolehannya akad ijarah. Jumhur ulama berpendapat bahwa akad ijarah disyariatkan berdasarkan Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma'. 1. Al-Quran. Akad ijarah disahkan syariat berdasarkan Al-Quran. Dalam Al-Quran, ketentuan tentang upah dan jasa tidak tercantum secara terperinci. Namun pemahaman upah dari jasa dicantumkan dalam bentuk pemaknaan tersirat, yaitu salah satu firman Allah dalam surat At-Tolak ayat 6. Rukun dan syarat ijarah. Rukun ijarah. Sayyid Sabwi berpendapat rukun akad ijarah menjadi sah adalah dengan ijab qabul lafaz sewa serta ungkapan. 1. Orang yang berakad. Terdapat dua orang yang melakukan akad ijarah. Pertama, mukjir, merupakan orang yang menerima upah atau pihak yang menyewakan. 2. Sigot atau ijab qabul. Pada akad ijarah diperlukan sigot atau ijab qabul. Sigot atau ijab qabul adalah ungkapan. 3. Upah atau ujrah. Ujrah merupakan pemberian upah atau jasa yang diberikan sebagai imbalan manfaat. Kedua belah pihak juga harus mengetahui jumlah upahnya serta jelas dan detail. Yang terakhir, manfaat. Kedua belah pihak harus mengetahui manfaat yang akan diterima dalam suatu akad, yaitu dengan menjelaskan manfaatnya dan batasan waktu. Syarat-syarat ijarah. Yang pertama, syarat terjadinya akad. Yang kedua, syarat nafas atau berlangsungnya akad. Yang ketiga, syarat sahnya akad. Yang keempat, syarat mengikutnya akad. Yang kedua, akan membahas fatwa nikah online. MUI mengatakan bahwa nikah lewat telepon sah jika memenuhi syarat dan rukun nikah, seperti halnya nikah secara langsung, karena pada tahun 2020-2022 Indonesia terkena dampak virus COVID-19. Hampir pekerja atau mahasiswa semua diliburkan, bahkan pernikahan pun dilarang secara langsung, maka diadakannya nikah online. Syarat-syarat nikah online atau lewat telepon. Yang pertama, ada kedua mempelai istri dan suami. Yang kedua, ada ijab kabul atau sigot. Yang ketiga, ada wali. Yang keempat, mahar. Yang kelima, kondisi darurat seperti wabah, sakit di hari akad nikah, atau tertahan aturan. Yang kelima, ijab kabul harus valid dan tidak ada unsur tipuan. Yang terakhir, memastikan saksi masing-masing, mahar, wali, wanita, dan tercatat serta terekam secara valid. Komunikasi dengan KUA. Untuk mewujudkan hal itu, kedua pihak harus dikomunikasikan dengan KUA setempat atau kantor kedutaan negara Republik Indonesia di mana mereka berada. Pernikahan jarak jauh. Dalam hukum fikih terdapat solusi untuk melangsungkan pernikahan secara jarak jauh, yaitu melalui perwakilan atau akad wakalah. Tetapi beberapa ulama menyatakan bahwa pernikahan online tidak sah. Hal ini dikemukakan oleh Munawir Syazali dan Ketua MUI Pusat. Pendapat ini mengacu pada mazhab Syafi'i yang mensyaratkan akad nikah harus satu majelis. Fatwa MUI tentang yang terakhir membahas pilih fatwa MUI atau pengadilan agama terkait talak 3.
Nah, MUI Kabupaten Hulu Sungai Utara Kalsel mempersilahkan masyarakat untuk memilih fatwa MUI atau pengadilan agama terkait kasus talak 3. Fatwa MUI Pusat dan Fatwa MUI Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 1987 memutuskan hukumnya tetap talak 3. Sedangkan pengadilan agama memutuskan alat sah di pengadilan adalah yang dinyatakan di depan hakim, yakni hanya diputuskan sebagai talak 1. Terserah masyarakat memilih yang mana, itu mereka, dan pengadilan agama juga menggunakan undang-undang yang mereka pakai, yakni kompilasi hukum Islam, ujar Said Masrawan. Said mengatakan mayoritas ulama dari 4 mazhab menetapkan 3 talak yang disampaikan oleh suami kepada istri meskipun hanya sekali ucapan, maka jatuhnya tidak talak cerai 3. Jika suami ingin kembali pada istri harus menikah dulu dengan laki-laki lain. Namun, kata Said, pengucapan talak 3 oleh suami harus dinyatakan dalam kondisi sadar, tidak gila, mabuk, ataupun kesurupan. Said melanjutkan, bagi masyarakat jalan keluarnya adalah datang ke pengadilan agama, sebab pengadilan memilih sistem berupa kompilasi hukum Islam dalam MUI. Kiai Ahmad Muhammad Saujari mengingatkan masing-masing pihak bertanggung jawab atas keputusan masing-masing, baik pihak MUI maupun hakim di pengadilan. Fatwa MUI dibuat pada 1975, sedangkan kompilasi hukum Islam dibentuk pada tahun 1985, berjarak 10 tahun. Jadi sebelum tahun 1985, hakim di pengadilan agama memutuskan bermacam-macam sumber berbagai mazhab. Namun keputusan pengadilan juga menyulitkan KUA, mengingat talak 1 maupun talak 2 yang diputuskan merupakan talak rod'i, di mana suami masih bisa rujuk selama istri masih dalam masa iddah. Padahal menurut fatwa MUI yang bersangkutan hukumnya sudah talak 3. Ia juga menyampaikan perbedaan pengadilan agama di Indonesia dan Arab Saudi, di mana di Indonesia menganut monogami dan meminimalisir perceraian. Sekian dari review saya atas nama Raffi Arjana Faldi. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.